Di sebuah hutan, 4 hewan unik Tasmanian Devil, Echidna, Kookaburra, dan emu, berkumpul di sekitar sebuah batu besar. Mereka tampak santai dan siap berbincang satu sama lain. Wah, hari ini cerah sekali, teman-teman. Waktu yang tepat untuk berkumpul dan berbincang santai. Bagaimana kalau kita saling bercerita tentang keunikan kita masing-masing? Ide yang bagus, Tas. Aku rasa banyak dari kita yang punya hal-hal menarik untuk dibagikan. Hahaha, tentu saja. Aku yakin ceritaku akan membuat kalian semua kagum. Suaraku saja sudah cukup untuk membuat manusia bingung mengira ada orang tertawa. Baiklah, kalau begitu siapa yang mau mulai duluan? Aku tak masalah menunggu, aku punya kesabaran seekor burung besar, hehe. Kalau begitu, aku mulai saja. Dengar ini, teman-teman. Aku, Tasmanian Devil, dikenal karena gigitan terkuat di antara semua mamalia karnivora. Rahangku bisa menghancurkan tulang dengan mudah. Dan kalian tahu apa yang lebih keren? Aku aktif di malam hari dan terkenal dengan suara geramanku yang mengerikan. Banyak manusia mengira itu suara makhluk mistis. Itu cukup mengesankan, Tas. Tapi dengarkan aku. Aku, si Echidna, adalah hewan bertelur, tetapi aku mamalia loh. Sama seperti platypus. Aku punya moncong yang bisa merasakan listrik dari mangsaku. Belum lagi duri-duriku yang tajam, tidak sembarang pemangsa berani mendekatiku. Hahaha, kalian memang unik. Tapi tidak ada yang lebih ikonik daripada suaraku. Suara tawaku terdengar seperti manusia yang tertawa keras. Dan itu membuat manusia bingung saat mendengarnya di hutan. Aku juga burung predator, jangan remehkan paruhku. Ular kecil dan kadal sering jadi makananku. Luar biasa, Kookaburra. Tapi lihat aku. Aku, emu, burung terbesar kedua di dunia setelah burung unta. Meskipun aku tidak bisa terbang, aku bisa berlari dengan kecepatan hingga 50 km per jam. Kaki-kakiku kuat dan bisa menendang pemangsa jika mereka mencoba menyerangku. Wah, kalian semua memang luar biasa. Aku suka mendengar cerita tentang keunikan kalian. Ya, kita semua memang istimewa dengan cara kita sendiri. Tidak heran manusia sangat tertarik pada kita. Hahaha, betul itu, Echidna. Aku yakin manusia ingin sekali melihat kita dari dekat. Tapi semoga mereka tidak terlalu mengganggu habitat kita. Benar, Kookaburra. Penting bagi mereka untuk menjaga hutan kita tetap aman dan bebas dari kerusakan. Setuju. Kalau begitu, mari kita jaga hutan ini bersama-sama, teman-teman. Dunia kita penuh keunikan, dan kita harus bangga menjadi bagian dari alam yang menakjubkan ini. Betul, Tas. Baiklah, ayo lanjutkan hari ini dengan bersantai dan menikmati keindahan alam. Hahaha, aku setuju. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman. Baiklah, aku akan mencari beberapa biji-bijian. Sampai jumpa lagi di lain waktu, teman-teman. 4 hewan itu pergi ke arah yang berbeda, masing-masing menjalani kehidupannya di alam liar. Suara burung-burung yang indah terdengar dari kejauhan, menambah kesan damai di hutan. Di bawah laut yang biru dan tenang, sebuah pertemuan kecil terjadi di sekitar terumbu karang. Dugong, ikan singa, gurita, dan kepiting Alaska sedang berbincang santai tentang keunikan mereka masing-masing. Halo teman-teman, senang bisa berkumpul di sini. Rasanya indah sekali bisa berbagi cerita. Bagaimana kalau hari ini kita bercerita tentang keunikan masing-masing? Aku mulai dulu ya. Tentu Dugong. Aku suka mendengar cerita unik tentang teman-temanku di lautan ini. Aku setuju. Lagi pula, setiap makhluk laut punya keistimewaan tersendiri. Baiklah, mari mulai. Dugong, silakan berbagi. Baiklah, aku adalah Dugong, si sapi laut. Keunikanku adalah aku sangat suka memakan lamun, tanaman laut yang tumbuh di dasar laut dangkal. Karena itu,
aku disebut penjaga ekosistem lamun. Dan tahukah kalian? Aku sering disangka putri duyung oleh para pelaut di zaman dahulu. Menarik sekali. Sekarang giliranku. Aku adalah ikan singa. Penampilanku mungkin cantik, dengan sirip-sirip yang seperti kipas, tapi hati-hati ya. Sirip-siripku mengandung racun. Ini adalah mekanisme perlindungan dari pemangsa. Aku juga terkenal karena dapat mengendalikan populasi ikan kecil dengan pola makanku. Wow, itu luar biasa ikan singa. Sekarang aku adalah gurita, si penyamar ulung. Tubuhku bisa berubah warna dan tekstur untuk menyesuaikan dengan lingkunganku. Dengan cara ini, aku bisa bersembunyi dari pemangsa atau mengejutkan mangsa. Oh, dan aku punya 3 hati. Lol. 3 hati. Itu keren sekali, gurita. Sekarang giliran aku. Kepiting Alaska. Tubuhku besar dan cangkangku keras. Aku dikenal sebagai salah satu kepiting terbesar di dunia. Dan hidup di perairan dingin Alaska. Meski begitu, aku adalah makhluk yang sangat sabar. Aku bisa bertahan lama tanpa makan saat musim dingin tiba. Wah, semuanya hebat sekali. Ternyata banyak hal menarik yang belum ku ketahui tentang kalian. Benar Dugong. Lautan ini memang penuh misteri. Dan kita semua adalah bagian dari keindahannya. Setuju. Setiap makhluk di laut punya peran dan keunikannya masing-masing. Itu yang membuat laut menjadi tempat yang luar biasa. Aku senang bisa mendengar cerita kalian. Semoga kita bisa terus menjaga keindahan dan keseimbangan ekosistem ini. Keempat makhluk laut itu melanjutkan aktivitas mereka sambil menikmati keindahan terumbu karang. Laut tetap menjadi rumah yang penuh misteri dan keajaiban, di mana setiap makhluk memiliki cerita unik untuk dibagikan. Di sebuah tepi sungai yang tenang, 4 hewan reptil berkumpul untuk berbincang tentang keunikan mereka masing-masing. Ada buaya yang terlihat gagah, biawak yang lincah, kadal yang mungil, dan ular piton yang berwibawa. Saudara-saudaraku, kita semua memang reptil, tapi masing-masing dari kita memiliki keunikan luar biasa. Izinkan aku membuka diskusi ini dengan memperkenalkan kelebihan diriku. Aku, buaya, adalah raja perairan. Gigiku yang kuat bisa menghancurkan tulang, dan rahangku mampu mengunci mangsa dengan kekuatan luar biasa. Belum lagi aku bisa bertahan di air maupun darat. Bagaimana menurut kalian? Wah, itu luar biasa, buaya. Tapi aku juga punya keistimewaan. Tubuhku yang ramping membuatku sangat gesit di darat maupun di air. Lidahku bercabang seperti ular, dan penciumanku tajam. Aku juga punya kemampuan memanjat pohon dengan sangat baik. Jadi, aku bisa menjelajah hampir kemana saja. Hebat sekali kalian. Tapi aku, kadal, punya kemampuan regenerasi. Kalau ekorku putus karena serangan musuh, aku bisa menumbuhkan ekor baru. Itu senjata bertahan hidup yang tidak semua makhluk punya. Lagi pula, ukuranku yang kecil membuatku lebih mudah bersembunyi dari predator. Pintar, bukan? Semua yang kalian sebutkan itu mengagumkan. Tapi aku juga tidak kalah unik. Aku, ular piton, adalah pemburu ulung yang tidak memerlukan racun. Dengan kekuatan lilitanku, aku bisa melumpuhkan mangsa tanpa perlawanan. Selain itu, tubuhku yang besar membuatku menjadi salah satu ular terkuat di dunia. Meski demikian, aku lebih suka menghindari konflik dan menjalani hidup yang tenang. Wah, memang kita semua istimewa dengan caranya masing-masing. Kalau dipikir-pikir, keunikan inilah yang membuat kita bertahan hidup di dunia ini. Benar buaya. Dan bukankah ini alasan kita harus saling menghormati? Karena kita semua memainkan peran penting di ekosistem. Aku setuju. Meski aku kecil, aku merasa dihargai berada di tengah kalian semua. Terima kasih, teman-teman. Hidup ini indah jika kita menyadari kekuatan masing-masing. Mari kita terus menjaga keseimbangan alam. Keempat reptil itu mengangguk serempak, merasa bangga akan keunikan mereka masing-masing. Diskusi pun berakhir dengan damai.
dan mereka kembali melanjutkan aktivitas masing-masing di habitatnya. Di tengah samudera biru yang luas, sekelompok paus berkumpul di bawah sinar rembulan. Di sana ada sperm whale, paus biru, beluga, dan narwal. Mereka sedang beristirahat setelah perjalanan panjang. Malam itu, ombak tenang, dan suasana hangat membuat mereka mulai berbincang tentang keunikan masing-masing. Hai teman-teman, senang sekali bisa berkumpul dengan kalian. Kalian tahu, aku merasa sangat istimewa. Aku adalah penyelam terdalam di antara kita semua. Tidak ada yang bisa menyelam sedalam aku. Hingga lebih dari 2000 meter, aku bisa berburu cumi-cumi raksasa di dasar laut. Bayangkan itu. Impresif, sperm whale. Tapi jangan lupa, aku adalah makhluk terbesar yang pernah ada di bumi. Dengan panjang mencapai 30 meter dan berat hingga 200 ton. Tak ada yang bisa menandingi ukuranku. Semua makhluk di lautan menghormatiku karena itu. Ukuran memang luar biasa. Tapi kalian tahu apa yang membuatku lebih menarik? Suaraku. Aku dijuluki kanari lautan karena aku bisa mengeluarkan berbagai suara indah. Aku bahkan bisa meniru suara-suara yang kudengar. Itu membuatku menjadi komunikator ulung di lautan. Kalian semua memang hebat, tapi bagaimana dengan aku? Tidak ada yang memiliki gading sepertiku. Gadingku bisa tumbuh hingga 3 meter dan memiliki ribuan sensor. Ini seperti antena super yang membantuku merasakan perubahan di lingkunganku. Gading ini adalah mahkota kebanggaanku. Tentu, Narwal, gadingmu itu benar-benar luar biasa. Tapi aku masih yakin penyelamanku adalah keahlian yang paling berguna, terutama saat berburu di kedalaman gelap. Dan aku masih yakin ukuranku yang besar membuatku istimewa. Tidak ada predator yang berani mendekatiku. Tapi, coba pikirkan, siapa yang bisa membuat suasana hati semua orang ceria dengan suara nyanyiannya? Itu aku. Semua itu luar biasa, teman-teman. Tapi bagaimana jika kita sepakat bahwa setiap keunikan kita adalah bagian dari indahnya keberagaman di laut ini? Kita semua memiliki peran masing-masing yang membuat lautan ini begitu istimewa. Narwal benar. Tidak perlu membandingkan. Kita semua adalah bagian dari harmoni laut yang luar biasa. Aku setuju. Perbedaan kita adalah kekuatan kita. Tanpa satupun dari kita, laut akan kehilangan keindahannya. Betul sekali. Baiklah, mari kita nyanyikan lagu bersama untuk merayakan persahabatan kita. 4 paus itu pun pergi untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing dan mulai bernyanyi bersama. Suara mereka melayang di bawah air, menciptakan harmoni indah yang menggema di lautan. Malam itu menjadi pengingat bahwa setiap makhluk, dengan keunikannya masing-masing, memiliki tempat istimewa di dunia ini. Di bawah naungan pohon besar, 4 hewan khas Kalimantan berkumpul: bekantan, kucing merah Kalimantan, beruang madu, dan owa janggut putih. Mereka duduk melingkar di sekitar akar pohon yang besar dan saling bercerita tentang keunikan mereka masing-masing, ditemani suara burung yang menenangkan. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa berkumpul di sini. Hutan kita ini memang rumah yang indah, ya? Ngomong-ngomong, bagaimana kalau kita saling bercerita tentang keunikan masing-masing? Aku rasa kita semua punya sesuatu yang menarik untuk dibagikan. Bagus sekali idenya, bekantan. Biar aku mulai dulu. Aku ini salah satu kucing liar terkecil di dunia loh. Bulu merah kecoklatanku membuatku unik. Dan aku lebih suka hidup di dalam hutan yang lebat. Selain itu, aku adalah pemburu yang sangat lincah dan cerdas. Hebat sekali kucing merah. Nah, kalau aku, pasti kalian sudah tahu. Aku adalah beruang terkecil di dunia, tapi jangan remehkan kekuatanku. Lidahku yang panjang, sekitar 20 hingga 25 cm, sangat berguna untuk menjilat madu dari sarang lebah, juga untuk memakan serangga. Menarik sekali beruang madu. Kalau aku, kalian tahu apa yang membuatku unik? Janggut putihku ini, tentu saja. Tapi bukan hanya itu. Suara panggilanku bisa terdengar hingga 2 km.
Aku dan pasanganku suka bernyanyi duet untuk menandai wilayah kami. Kami juga dikenal sangat setia pada pasangan kami. Kalian semua luar biasa. Kalau aku, hidung besar ini pasti sudah kalian kenal. Aku bekantan, si monyet berhidung panjang. Hidungku ini sebenarnya berfungsi untuk menarik perhatian betina. Selain itu, aku adalah perenang yang handal. Kami bekantan sering melompat ke sungai untuk berenang, bahkan di sungai yang dihuni buaya sekalipun. Wow! Semuanya memiliki keunikan yang luar biasa. Kita benar-benar menjadi bagian penting dari ekosistem hutan ini ya. Betul sekali. Kita semua punya peran dalam menjaga keseimbangan alam. Aku, misalnya, membantu menyebarkan biji-bijian saat mencari makan. Dan aku membantu menjaga populasi serangga serta menandai wilayah untuk menjaga ekosistem tetap seimbang. Dan aku membantu menyebarkan benih tanaman melalui makanan yang aku makan. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua penting. Ayo kita terus menjaga rumah kita ini, agar generasi berikutnya tetap bisa menikmati keindahannya. Setuju, kita harus saling membantu dan tetap bangga dengan keunikan kita masing-masing. Baiklah, teman-teman. Mari kembali ke aktivitas kita masing-masing. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mereka pun berpisah. Suara burung pun ikut mewarnai perpisahan mereka, dan mereka pun kembali ke kehidupan sehari-hari mereka di hutan Kalimantan yang subur, sambil membawa kebanggaan akan peran mereka sebagai penghuni yang unik dan istimewa. Di sebuah peternakan yang damai, seekor sapi, kambing, babi, dan ayam sedang berkumpul di bawah pohon rindang. Mereka ingin saling bercerita tentang keunikan masing-masing. Yuk, kita dengarkan obrolan mereka. Hai teman-teman, senang kita bisa berkumpul hari ini. Bagaimana kalau kita saling bercerita tentang apa yang membuat kita unik? Ide bagus, Sapi. Aku penasaran apa kehebatan kalian. Wah, ini pasti seru. Mulai dari siapa dulu? Sapi dulu, kan dia yang mengusulkan. Biar aku dulu. Tahukah kalian, tubuhku besar dan kuat. Aku membantu manusia membajak sawah dan membawa barang berat. Selain itu, susuku juga sangat bergizi dan bisa diolah menjadi keju, yogurt, dan es krim. Wow, luar biasa, Sapi. Kalau aku bisa bertelur setiap hari. Telurku penuh dengan protein dan sangat disukai manusia untuk sarapan. Suaraku juga membangunkan petani di pagi hari. Kokokanku tanda hari baru telah dimulai. Ceritaku berbeda, nih. Meski banyak yang tidak tahu, aku adalah hewan yang sangat cerdas, loh. Aku bisa belajar trik-trik sederhana seperti anjing, dan penciumanku sangat tajam. Aku juga membantu manusia mengolah sisa makanan agar tidak terbuang sia-sia. Keren banget, teman-teman. Kalau aku ahli dalam memanjat tempat tinggi, bahkan di tebing curam. Susuku juga bermanfaat, terutama bagi yang alergi susu sapi. Dan dagingku juga sering diolah menjadi makanan khas di berbagai negara. Kita semua ternyata sangat membantu manusia ya. Benar, dan kita masing-masing punya peran penting. Itu yang membuat kita istimewa. Meski berbeda, kita tetap saling melengkapi. Setuju, kita semua harus bangga menjadi diri sendiri. Kita semua punya kelebihan masing-masing. Ingat, teman-teman, perbedaan itu indah. Dan kita harus saling menghormati. Itu yang membuat kita kuat. Setuju, ayam. Kalau kita bersatu, peternakan ini jadi tempat yang lebih baik. Betul sekali. Terima kasih sudah berbagi cerita, teman-teman. Hewan-hewan itu kembali ke tempat mereka masing-masing dengan hati yang bahagia. Mereka pun merasa bangga akan keunikan masing-masing. Mereka tahu bahwa setiap makhluk diciptakan dengan peran penting. Begitulah cerita hari ini, teman-teman. Ingat, meskipun kita berbeda, kita semua istimewa. Sebuah taman yang asri dengan rerumputan hijau, pohon rindang, dan bunga bermekaran. 5 hewan, anjing, kucing,
tikus, kelinci, dan kambing berkumpul di bawah pohon besar untuk mengobrol sambil menikmati sore yang cerah. Ah, indah sekali sore ini. Rasanya aku ingin lari-lari keliling taman. Hai, teman-teman. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang keunikan kita masing-masing? Aku rasa kita semua punya hal keren yang bisa dibanggakan. Itu ide yang menarik, anjing. Tentu saja, aku punya banyak keunikan yang bisa kubanggakan. Tapi, aku ingin dengar dulu dari kalian. Siapa yang mau mulai? Aku dulu. Aku mungkin kecil, tapi aku sangat pintar dan cepat. Aku bisa menyelinap ke tempat-tempat yang tak terjangkau oleh kalian. Dan tahukah kalian? Kami tikus sangat berkontribusi dalam penelitian ilmiah. Kami membantu manusia menemukan obat untuk berbagai penyakit. Itu hebat, tikus. Tapi aku juga punya kelebihan. Loh, lihat telingaku yang panjang ini. Telinga ini tidak hanya membuatku terlihat lucu, tapi juga membantu aku mendengar suara dari kejauhan. Belum lagi kecepatan lari kami bisa melompat jauh lebih tinggi dan cepat dibanding banyak hewan lain. Kalian hebat, tapi aku juga tidak kalah. Tahukah kalian, aku bisa memanjat tempat yang sulit dijangkau, seperti tebing curam. Keseimbangan kami luar biasa, dan kami juga dikenal karena susu yang sehat, yang bisa diolah menjadi keju lezat. Baiklah, sekarang giliranku. Aku adalah simbol keanggunan dan kemandirian. Aku bisa melompat tinggi, berjalan tanpa suara, dan refleksku sangat cepat. Oh iya, dan manusia selalu memujaku sejak zaman Mesir kuno. Kami dianggap hewan yang membawa keberuntungan. Tahu? Luar biasa. Tapi dengar ini, teman-teman. Kami anjing dikenal sebagai sahabat terbaik manusia. Kami setia, pemberani, dan punya penciuman yang tajam. Kami membantu manusia dalam berbagai hal, mulai dari melacak jejak hingga menjaga rumah mereka. Siapa yang tidak suka anjing? Kalian semua memang luar biasa. Aku rasa kita semua punya kelebihan masing-masing yang membuat kita unik dan istimewa. Betul sekali, tikus. Dunia ini akan lebih membosankan tanpa keanekaragaman seperti kita. Kita ini seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Semua keunikan kita punya tempat dan peran masing-masing. Setuju. Jadi, mari kita nikmati sore ini dengan kebanggaan akan diri kita masing-masing. Itu dia semangatnya. Kita memang hebat. Ayo, kita lanjutkan dengan bersenang-senang di taman ini. Kelima hewan itu tertawa dan kembali ke aktivitas mereka masing-masing, menunjukkan bahwa perbedaan mereka justru mempererat persahabatan mereka. Sore yang indah menjadi momen yang menyenangkan bagi semuanya.